LMS Connect. Pernahkah Anda merasa down karena kritik? Apa jadinya jika saya katakan bahwa kritik adalah kunci untuk melesatkan potensi Anda ke level yang lebih tinggi? Kritik. Sebagian besar dari kita mungkin merasa itu adalah sesuatu yang sulit diterima. Ada yang marah, ada yang kecewa, dan ada yang merasa tidak percaya diri. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda melihat kritik dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika kita bisa mengubah kritik menjadi alat yang mendorong kita untuk berkembang, untuk lebih baik? Dalam video ini kita akan membahas cara menerima kritik yang bijaksana. Bagaimana cara meresponnya, dan yang paling penting, bagaimana kritik bisa menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk diri kita yang lebih kuat dan sukses. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami terlebih dahulu apa itu kritik dan kenapa kritik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Memahami kritik. Kritik adalah umpan balik yang bisa datang dari siapa saja, keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Ada dua jenis kritik yang perlu kita kenali. 1. Kritik konstruktif. Kritik konstruktif bertujuan untuk membantu Anda berkembang. Orang yang memberi kritik ini umumnya memberikan saran dan masukan yang positif dengan niat baik agar Anda bisa menjadi lebih baik di masa depan. 2. Kritik destruktif. Di sisi lain, kritik destruktif seringkali didorong oleh emosi negatif, seperti iri hati atau dendam. Kritik ini tidak menawarkan solusi, melainkan hanya berfokus pada kelemahan Anda. Meski begitu, kita tetap bisa mengambil pelajaran dari kritik jenis ini jika kita tahu cara menyikapinya dengan benar. Di bab ini saya ingin Anda merenung sejenak. Kritik apa yang paling sering Anda dapatkan? Dan bagaimana bisa Anda meresponnya? Mengapa kritik sulit diterima? Banyak dari kita merasa sulit menerima kritik karena berbagai alasan seperti 1. Takut gagal. Sebagai manusia kita cenderung ingin diakui dan dihargai. Kritik bisa terasa seperti ancaman bagi rasa harga diri kita. Akhirnya kita mengasosiasikan kritik dengan kegagalan, bukan kesempatan untuk belajar. 2. Keinginan untuk sempurna. Beberapa dari kita memiliki standar yang sangat tinggi untuk diri sendiri, dan kritik bisa membuat kita merasa jauh dari kata sempurna. Ini sering menjadi beban yang berat, karena kita mulai meragukan kemampuan kita. 3. Pengalaman masa lalu. Jika pernah mengalami kritik yang sangat keras atau bahkan menghancurkan, alam bawah sadar kita bisa membentuk perasaan trauma. Setiap kali mendengar kritik, perasaan negatif tersebut kembali muncul. Namun, ingatlah satu hal. Kritik bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Langkah-langkah untuk menerima kritik dengan positif. Sekarang mari kita masuk ke bagian penting. Bagaimana kita bisa menerima kritik dengan cara yang lebih baik? Berikut beberapa langkah yang bisa Anda terapkan. 1. Jangan bereaksi secara emosional. Salah satu kesalahan besar adalah bereaksi dengan cepat setelah menerima kritik, terutama jika kita merasa tersinggung. Berikan diri Anda waktu untuk mencerna kritik tersebut sebelum merespon. Cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam dan tetap tenang. 2. Dengar dengan pikiran terbuka. Daripada langsung menolak, coba dengarkan kritik dengan pikiran terbuka. Ada apa di balik kritik itu? Apakah ada kebenaran yang bisa Anda pelajari? Meskipun mungkin menyakitkan, kritik seringkali mengandung kebenaran yang kita butuhkan untuk berkembang. 3. Fokus pada solusi, bukan masalah. Setelah menerima kritik, fokuslah pada cara untuk memperbaiki diri. Misalnya, jika seseorang mengkritik kemampuan komunikasi Anda, alih-alih merasa tersinggung, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menjadi komunikator yang lebih baik. 4. Ambil tindakan nyata. Kritik tanpa aksi hanya akan menjadi masukan yang tidak berguna. Buat rencana untuk memperbaiki diri berdasarkan kritik yang Anda terima. Langkah nyata ini akan membantu Anda tumbuh dan meningkatkan kemampuan Anda. Mengubah kritik menjadi kekuatan. Jika Anda ingin menerima kritik dengan baik, Anda sudah setengah jalan. Sekarang mari kita fokus pada bagaimana Anda bisa mengubah kritik menjadi kekuatan. 1. Evaluasi diri. Setelah menerima kritik, lakukan evaluasi diri secara objektif. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah kritik ini benar? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki hal ini? 2. Ubah kritik menjadi motivasi.
Jadikan kritik sebagai bahan bakar untuk terus maju. Setiap kali Anda merasa terpuruk karena kritik, ingatlah bahwa ini adalah kesempatan Anda untuk membuktikan bahwa Anda bisa lebih baik. 3. Bersyukur atas kritik. Mengapa kita harus bersyukur? Karena tanpa kritik, kita tidak akan tahu apa yang harus kita perbaiki. Menerima kritik dari perspektif budaya di Indonesia. Kita hidup di Indonesia, di mana budaya sosial seringkali mengedepankan rasa hormat dan tata krama. Ini bisa membuat kita merasa segan dalam memberikan atau menerima kritik. Namun, budaya juga dapat berubah, dan generasi muda sekarang lebih terbuka terhadap kritik. Apakah Anda merasa dari generasi baby boomer, Gen X, milenial, atau Gen Z, kritik tetap relevan? Bagaimana setiap generasi menanggapi kritik mungkin berbeda, tapi esensinya sama. Kita semua bisa belajar, dan kita semua bisa berkembang. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penting untuk mengingat bahwa kita bisa membawa budaya saling mendukung dalam kritik. Kritik tidak selalu berarti menjatuhkan, tapi bisa menjadi sarana membangun kebersamaan dan pengembangan diri. Manfaat jangka panjang dari kritik. Di akhir video ini, saya ingin Anda merenungkan kembali kritik yang pernah Anda terima. Kritik adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Dengan sikap yang benar, kritik bisa menjadi alat yang paling ampuh untuk membentuk diri Anda menjadi versi terbaik. Jangan takut pada kritik, hadapilah dengan kepala tegak, hati yang terbuka, dan keinginan untuk terus tumbuh. Karena pada akhirnya, kritik yang dikelola dengan positif akan membawa Anda ke puncak yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video inspirasi berikutnya. LMS Connect.